Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'aman za gusyati wa azaban alimah. Makanan yang menyumbat kerongkongan dan ajab yang pedih. Ini adalah kelanjutan dari hukuman bagi mereka yang berperilaku seperti Al-Walid Al-Mughirah. Selain dia mendapatkan belenggu-belenggu yang berat, juga dia akan mendapatkan makanan yang menyumbat kerongkongan. Dan selain dia menyumbat kerongkongan, dan dia juga merasakan kepedihan akibat sumbatannya itu. Sebenarnya apapun hukuman, apapun siksaan, apapun istilahnya pahala yang baik berupa surga maupun yang buruk berupa neraka, itu sebenarnya adalah, kalau ditilik dari Sang Pencipta, adalah bentuk kasih sayang. Bagi yang menuruti perintahnya, bagi yang menuruti perkataannya, dalam hal ini adalah Allah, Sang Raja yang memiliki langit dan bumi, maka Allah berhak untuk memberikan pahala yang terbaik berupa surga. Dan bagi mereka yang tidak menaati perintahnya, yang membangkang, sebenarnya cukup sampai di situ saja. Tidak menaati perintahnya dan membangkang, cukup sebenarnya sampai situ. Karena apa? Dua hal ini sudah berkali-kali di dalam Quran dikatakan, wahai manusia, tangan kananku itu jauh lebih panjang daripada tangan kiriku. Kasih sayang, rahmat, kenikmatanku itu lebih jauh besar daripada ajab, daripada siksaan, daripada kemarahanku. Engkau membangkang, engkau tidak menaati perintahku, cukup sampai di situ. Jangan berlebihan daripada itu. Insya Allah nanti, karena aku yang paling kaya, aku yang paling besar, aku yang paling kuat, bisa saja engkau kucuekin, tapi engkau kuberikan surgaku. Aku sebagai tuan rumah, aku sebagai pemilik surga. Walaupun aku benci kepada kamu karena kau tidak menaati perintahku, kau membangkang kepadaku, tapi karena kasih sayangku lebih besar, tapi karena jiwa maafku lebih besar, sudah kau masuk walaupun aku benci sebenarnya kepadamu. Tapi kan Al-Walid Al-Mughirah tidak seperti itu. Dia membangkang, dia tidak menaati perintah, dia tidak percaya Al-Quran, dia tidak percaya Muhammad. Garis merahnya di situ. Kelanjutannya adalah dia menjalimi umat Muhammad. Dia menyakiti umat Muhammad, dia membunuh umat Muhammad. Makanya Allah katakan, orang seperti Al-Walid Al-Mughirah ini, wahai Muhammad, katakan kepada dia nih, aku sediakan belenggu yang besar. Kan dia merasa dirinya besar tuh, dengan kekayaannya, dengan segala bentuk kemurahan hati Allah yang sudah diberikan kepadanya. Kekayaan yang tidak bisa dihitung, keturunan-keturunan yang tampan, keturunan-keturunan yang cantik, isi-isi yang cantik. Begitu. Dia sudah melewati garis marahku. Karena dia sudah melewati garis marahku, maka aku sediakan belenggu untuk dia. Dan makanan dia adalah makanan yang menyumbat tenggorokannya dan terasa pedih.
Kalau kita melihara anibul, aneka satwa yang berbulu, entah itu kucing, entah itu anjing, terkadang karena dia memakan tulang itu sering tuh tersangkut di tenggorokan. Nah, suatu ketika tulang-tulang itu menyumbat tenggorokannya dan akhirnya dia muntahkan apa yang dia makan. Karena tenggorokan dia berbeda dengan tenggorokan makhluk lainnya, dia lebih fleksibel. Kalau kita sebenarnya juga bisa sih, terkadang kita makan ikan itu apa sih namanya, tulangnya itu terkadang suka tersangkut. Itu karena saya sakit sekali itu. Nah, kalau kucing bisa tuh tiba-tiba dia tidak merasakan sakit tapi tiba-tiba dia muntahkan. Sama hukumannya seperti itu, pedih. Perut lapar. Yang namanya manusia kalau perut udah lapar tidak peduli. Kalau perlu yang di sampingnya entah itu siapa orang pun dia akan makan. Allah berikan rasa lapar dia di neraka yang sudah kita bahas, Sakor dan Jahim. Dia makan. Perutnya mungkin agak sedikit menghilangkan lapar, tapi akibatnya tenggorokannya tersedak, tenggorokannya tersekat dan merasakan pedih. Satu hal yang harus digarisbawahi, apapun yang diterima Al-Walid Al-Mughirah di neraka, itu tidak kurang tidak lebih dari akibat perbuatannya di dunia. Seandainya dia cukup membangkang dan dia tidak menaati perintah Allah, mungkin dengan kasih sayang Allah, dia kurang kasih sayang. Allah kurang kasih sayang apa terhadap keturunannya, Khalid Al-Walid. Pendekar kalau di dalam dunia Sunni. Mungkin kalau di dalam dunia Syiah dia tuh adalah predator, pemburu umat berhala, pahlawan bagi kaum Sunni. Namun bagi kaum Syiah dia adalah predator, pembunuh berdarah dingin. Namun tidak bisa dipungkiri, akibat dia bendera Islam berkibar di mana-mana. Jangan salah, kita tidak bisa menghakimi dia di sini. Ada yang paling hak nanti di padang mahsyar. Ada yang paling hak nanti, Allah yang menghitungnya. Sehelai kebaikan, sehelai kejahatan. Begitu. Jadi kalau orang Sunni mendengar orang Syiah ngomongin Khalid bin Walid, ya udah cuekin. Itu pandangan dia. Itu program dia. Kemanusiaannya, dia orang Syiah memiliki kemanusiaan. Dan bagi orang Syiah, siapapun itu manusia, walaupun penyembah berhala apapun, tidak berhak atas nama Allah disembelih. Tapi kan tidak bisa dipungkiri akibat dia, panji-panji Islam berkibar lebih luas. Begitu. Bedakan sisi politik dengan sisi kemanusiaan. Kita nggak usah capek-capek saling membidakan, saling mengkafirkan, padahal satu iman, satu nabi, satu Al-Quran. Ya, hitung-hitungannya nanti ada yang lebih jelas. Kalau kita saling membidakan, saling mengkafirkan padahal satu iman, yang beruntung siapa? Maaf saja, bukan menjelek-jelekan. Rambut boleh sama, hati siapa yang tahu, pikiran siapa yang tahu. Ya kan? Musuh Islam sekarang yang paling nyata kan Zionis. Ya Zionis yang paling senang melihat permusuhan antara Sunni dan Syiah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.